Saat ini saya ada di Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Saya sebagai bendahara dan juga di organisasi lain di Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Kita harus menggantung 100% kepada Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu ada sampai hari ini yang saya alamin. Walaupun suami sudah tiada, tapi Tuhan masih menyertai saya sampai hari ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Di Mopel Banten ini ada 13 ya Pak Pendeta? Oh ada 14. Ada 14 pendeta. Boleh Bapak Ibu Pendeta yang di Mopel Banten boleh berdiri? Iya Ibu terima kasih. Ibu terima kasih. Iya Pak Pendeta terima kasih. Iya itu Pak Levi ya. Pak Levi nyoranya yang mana Pak Levi? Nyora. Oh iya. Ibu terima kasih. Nanti kalau ada FKIP boleh gabung lagi ya Bu ya. Yang mana? Ibu Lena dengan sukacita jemaat di tempat ini memberikan suatu ungkapan syukur kepada para emeritus dan para janda pendeta. Biarlah senantiasa memberikan berkat untuk jemaat para Erlabora pada hari ini dan seterusnya agar mereka juga dapat menjadi berkat buat sesamanya. Juga kami akan pada saat ini siang hari ini ada tanda kasih yang akan diberikan kepada janda dan pendeta emeritus. Boleh saya akan memanggil untuk perwakilannya Ibu Tante Manu Putih, boleh maju Tante. Dengan Pak Pendeta Mampu boleh maju ke depan Pak Pendeta Mampu. Ya, tim kerja akan memberikan tanda kasih. Ibu Siska nanti diwakili Ibu Siska. Ya. Pak Pendeta Mampu ini Bu Siska dari tim kerja memberikan tanda kasih. Untuk ini pendeta emeritus dan di sebelahnya adalah janda pendeta. Terima kasih. Iya. Sudah difoto? Iya Pak Pendeta. Tuhan berkati beli kesehatan semua. Amin. Terima kasih. Tuhan kesehatan buat kita semua. Iya Pak Pendeta mampu. Iya. Tante terima kasih. Kita akan masuk ke Ramatama makan siang. Sambil Ramatama yang belum absen, tolong di absen. Ada door prize-nya luar biasa loh. Tiket. Tiket apa? Tiket nonton. Nonton di rumah masing-masing. Ya, isi door prize, isi absennya belum boleh, yang belum isi di ujung di sebelah sana boleh diisi. Nanti ada door prize yang akan kita kocok atau kita nanti ketika makan. Jadi sebelum kita menikmati berkat Tuhan pada siang hari ini, kita akan berdoa untuk menyantap siang kita pada saat ini. Kebetulan karena masih situasi pandemi, makanya tetap di tempat, nanti akan dibagikan oleh tim kerja. Untuk doa pada siang hari ini, kami minta untuk kesediaan Ibu Pendeta Sandra untuk memimpin kita dalam doa. Ibu Pendeta Sandra ada ya? Ada ya? Salah berarti saya ya, tapi harus lebih mengenal lagi. Ya, Ibu Pendeta ini Om nih, Om ini paling luar biasa nih. Saya sudah lama tidak pernah ketemu. Om Labudo Om. Berarti harus berkat nih Om. Kena rambutnya putih, beda sendiri. Kami berterima kasih untuk persekutuan persaudaraan yang Tuhan izinkan terjadi di kalangan para rumah tangga Allah, para istri-istri pendeta, para pelayan firman dan sakramen Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kami bersyukur untuk kehadiran siang ini dan kami percaya itu hanya mungkin terjadi karena rahmat dan kebaikan Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah berkenan menyapa hati kami, dan biarlah kami selalu menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan sang jalan kebenaran dan kehidupan itu. Engkaulah Yesus penyelamat hidup kami. Siang ini dalam suasana sukacita persaudaraan ini, kami hendak nyatakan kebersamaan kami lewat nikmati hidangan yang disediakan oleh persekutuan umat percaya di tempat ini. Berkenanlah ya Bapa, Engkau membubuhkan berkat atasnya, daripadanya kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami hendak berdoa juga bagi mereka yang berkekurangan,
para janda, yatim piatu, fakir miskin, para duda, bahkan orang-orang terlantar. Juga bagi rekan-rekan hamba Allah yang Tuhan panggil, Tuhan persiapkan, Tuhan utus untuk memberitakan Injil di tempat-tempat yang sulit dan penuh pergumulan tantangan dengan segala kesulitan. Bapa berkenan melawat mereka dan capai mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami angkat hati puja syukur kami kepadamu ya Allah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, roti kehidupan ini. Amin. Halo, selamat siang. Saya Vikora van der Moer Tulende, mantan Ketua Dewan Pelkat TKP GPIB periode 2015-2020. Suami saya, almarhum Richard van der Moer, beliau mantan Ketua 4 Fungsionaris Majelis Sinode ke-19. Saat ini saya ada di Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Saya sebagai bendahara dan juga di organisasi lain di Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Saya sebagai ketua 1. Kalau tadi ditanya apa alasan saya untuk aktif di dalam pelayanan, karena Tuhan sudah lebih dulu melayani saya. Tuhan sudah lebih dulu memberikan kasih sayangnya, berkat-berkatnya sejak tentunya saya masih anak-anak, menjadi dewasa dan menikah, membentuk sebuah rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu saya melihat bagaimana Tuhan, kasih sayang Tuhan menyertai perjalanan kehidupan rumah tangga saya, menjaga dari berbagai hal yang mengganggu dan terus menyayangi kami, sehingga pada 2021 Tuhan juga menyatakan kehendaknya. Oleh karena wabah COVID-19, Tuhan memanggil suami saya, tetapi bukan berarti saya berhenti melayani. Saya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh suami saya selama kami hidup berumah tangga. Beliau itu sangat senang melayani, senang apa ya saya mau bilang, senang membagikan sukacita atau berkat yang dia peroleh dari Tuhan. Dan saat ini saya berusaha, saya dan anak saya Averino dan istrinya Irene, kami berusaha untuk terus menjalankan atau melakukan apa yang menjadi kebiasaan beliau dan juga menjadi sukacita bagi kami untuk melakukan itu. Bagi kita semua, teman-teman di luar sana yang baik yang sudah aktif di dalam pelayanan maupun yang mungkin baru mau aktif atau yang belum aktif, mari kita melihat apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita dengan kasih sayangnya, dengan kesetiaannya. Mari hambatan apapun yang kita hadapi itu jangan menjadi penghalang buat kita, tetapi menjadi semangat bagi kita untuk terus dan terus melayani sampai di mana Tuhan berkenan kita berada dan terus melayani Dia. Selamat siang bagi kita semuanya. Di siang hari ini memperkenalkan diri, saya Ibu Rista Latumahina. Saya istri dari almarhum Bapak Pendeta Sami Peter Latumahina. Yang terakhir kita melayani di GPIB Penil Bandung dan sudah dimuliakan Tuhan 2013. Dan setelah itu kami melanjutkan pelayanan dalam bidang pengurus Panti Bedahana di Kota Bogor. Dari tahun 2013 sampai hari ini Tuhan masih percayakan saya untuk melayani opa-oma di sana.
Suka duka kita sebagai istri pendeta, perasaan tidak ada ya, suka semua ya. Walaupun pasti hidup di dalam jemaat tidak mulus ya, begitu ya. Banyak kerikil yang kita harus lewati, banyak pergumulan yang kita harus lewatin, tapi kita percaya kita harus menggantung 100% kepada Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu ada sampai hari ini yang saya alamin. Walaupun suami sudah tiada, tapi Tuhan masih menyertai saya sampai hari ini. Dan suka duka untuk mendampingi suami, itu tadi yang saya bilang, tetap berpengharapan penuh pada Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam jemaat, kita tetap mendukung pelayanan suami, tidak mengeluh, yang utama tidak mengeluh, tapi kita terus bersandar kepada Tuhan. Semua pergumulan itu bisa kita lewatin bersama Tuhan. Dan kalau saya hari ini juga masih melayani opa oma di Panti Widahana, itu juga banyak pergumulan, tapi saya percaya Tuhan selalu memberi jalan keluar pada waktunya, dan tetaplah memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan itu. Walaupun manusia menilai kita tidak baik, tapi Tuhan selalu menilai kita dari surganya itu kita yang terbaik, dan kita memberikan yang maksimal kepada Tuhan lewat opa oma di Panti Widahana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengalaman mengikuti FKIP setelah saya ditinggal suami itu baru saya aktif gitu ya, karena waktu itu kan kita berpindah-pindah ini, dan kita baru masuk ke Jakarta, maksudnya di Bandung, itu di Tanah Jawa itu baru di Bandung ya, jadi kita memang tidak aktif waktu itu. Nah, setelah 2013 itu saya mulai aktif di FKIP di Jabodetabek, dan saya domisili di Sebot Bogor begitu ya, jemaat Sebot Bogor. Untuk saya FKIP itu kegiatan yang positif ya, mewadahin kita istri-istri pendeta yang memang sudah tidak ada suami-suaminya begitu ya, dan kami juga tidak ada latar belakang teologi sebagai orang-orang yang umum, yang awam gitu ya, tapi di situ manfaatnya bagi kita bisa saling mendukung, share pengalaman kita waktu di jemaat, dan itu bukan cerita yang istilahnya omong kosong, yang melemahkan, tidak, tapi itu cerita yang menguatkan. Harus percaya gitu loh, harus percaya semua itu akan kita bisa lewatin kok begitu kan, apapun pergumulan di jemaat-jemaat itu. Dan selama saya mendampingin suami, memang kita kalau dibilang tempat yang basah, memang kita belum pernah menempati tempat yang basah itu, tapi ternyata Tuhan masih pelihara kita kok sampai hari ini begitu. Jadi saya kalau ada kawan-kawan istri-istri pendeta yang terpuruk terus bercerita yang itu, nggak usah begitu kan ya, istilahnya dapur kita jangan dicerita ke orang lain, saya bilang gitu ya, tapi berngadulah kepada Tuhan, dan seisi rumah tangga di situ aja gitu ya, cukup di situ. Dan kita suami istri saling menguatkan, walaupun kita dapat pergumulan, suami kita dalam keterpurukan dan pelayanan ya, walaupun kita sudah memberikan yang terbaik, kan tetap aja tidak baik ya, dapatnya kan itu dengan jemaat kan biasa ya begitu ya, tapi kita harus tetap hadapi dengan kepala tegak. Terus kita tidak usah dengar sana sini, cerita sana sini untuk mencari pembelaan, tidak perlu begitu ya. Tapi kita harus andalkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan, seperti itu. Pengalaman di jemaat-jemaat itu kan tidak selalu mulus ya begitu ya. Walaupun kita sudah memberikan diri kita sepenuhnya pun tetap kita dibilang tidak bagus begitu ya. Tapi itu tidak masalah gitu kan ya. Sepanjang kita, selalu saya berprinsip tidak melanggar tata gereja. Jalan, saya bilang gitu kan ya. Terus jangan suka ngeblok sana, ngeblok sini, saya bilang gitu. Jadi istri pendeta tuh di tengah aja, saya bilang gitu kan. Jangan suka melihat, oh saya harus nempel sama yang ini karena ada keuntungan. Oh saya nggak usah menempel sama sini, ini merugikan, tidak ada. Jadi selama saya mendampingin suami, saya tetap di rel yang itu, dan di sini sama, di sini pun sama. Tidak ada yang harus lebih di sini karena mereka lebih wah mungkin ya, tidak ada pemikiran kami. Dan kekurangan di dalam rumah itu tetap cuma kita berdua yang tahu begitu, yang tadi saya bilang, keluarga pun tidak. Karena kita terakhir kenapa sampai suami saya itu pun karena di jemaat lah begitu ya, kita sampai mengorbankan nyawa itu di jemaat. Tapi sudah kita maafkan semuanya, kita sudah ampuni semuanya, dan saya percaya Tuhan ada waktunya untuk mereka semua itu. Tadi yang kita jarang bertemu kan gitu kan kita kesibukan masing-masing. Saya pribadi kan saya mengurus opa oma di panti ya, saya jarang berkomen apapun, tidak ada. Tapi kalau informasi saya tahu begitu ya, tapi kalau untuk membalik itu saya tidak, itu jarang begitu ya, jarang itu.
berkomunikasi maksudnya. Tapi kalau saya ada hal-hal yang seperti hari ulang tahun atau ada meninggal, itu biasanya saya japri yang bersangkutan, jadi tanpa di situ. Dan saya memang orangnya jarang yang itu medsos itu ya, saya enggak itu gitu kan, karena kesibukan itu, jadi mereka mengerti. Kadang-kadang saya suka minta maaf gitu kan, nah, saya nggak suka komen gitu kan ya gitu. Terus tapi mereka sudah mengerti kalau saya sibuk gitu kan ngurusin mereka. Terus kalau sukanya itu tadi jumpa ini kan susah sekali ya kan, kita nggak pernah berjumpa ya, 1 bulan 1 kali itu istilahnya ibarat kita tuh macam kayak ketemu pacar baru lah begitu ya. Jadi senang lah gitu, bisa ketemu si A, si B sini yang jauh-jauh tempatnya. Nah itu untuk kita bisa, yang pertama kita bisa bercakap-cakap, yang kedua kita bisa melepas rindu, yang ketiga itu tadi bisa share. Kalau kita dapat pergumulan itu, jangan kita terpuruk, berpikir secara pribadi, tapi selalu andalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Apapun yang kita hadapin di dalam kehidupan ini, utama itu Tuhan. Jangan selalu berkeluh kesah. Berkeluh kesahlah kepada Tuhan. Jangan, ya istilahnya kadang-kadang manusia perlu teman curhat, tapi itu cuma sebatas yang di luar aja. Jangan sampai semuanya dikeluarkan. Dan yang semua dikeluarkan itu hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan waktunya, memberikan jalan keluarnya pada waktunya. Dan itu selalu saya percayakan sampai hari ini. Saya tidak pernah bercerita ke keluarga sendiri pun saya tidak. Tapi selalu kita bilang, kita baik-baik saja. Walaupun sebenarnya tidak baik begitu ya. Tapi kita selalu bilang, kita baik-baik saja. Gitu. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita. Jadi saya, kalau kita ketemu istri-istri pendeta yang dalam pergumulan, kita sudah melewati itu semua begitu kan, dan kita juga sekarang masih tetap berdiri segar dan lebih, kata mereka lebih fresh gitu ya, waktu kita masih ada di jemaat-jemaat gitu. Itu berkat Tuhan semuanya. Dan jangan selalu mengandalkan manusia, yang ada cuma kecewa. Bercurhatlah sama Tuhan, itu yang sangat menguatkan kita.